Oke, halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan channel kita, channel Matok bicara seputar matematika. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai soal numerik tipe di TIU ya, TIU Tes Intelijensi Umum di SKD CPNS. Oke, perlu diketahui sebelumnya, untuk di numerik ini akan ada 4 tipe soal yang akan diujikan. Yang pertama deret, hitung cepat, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Oke, kita langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, ini adalah soal tipe deret ya. Nah, diketahui suatu deret negatif 1, negatif 1, negatif 3, 2, negatif 5, dan negatif 4 ya. Kalau kita perhatikan polanya, dari negatif 1 ke negatif 1 itu datar ya, nggak naik nggak turun. Negatif 1 ke negatif 3 itu turun, negatif 3 ke 2 naik, 2 ke negatif 5 turun lagi, negatif 5 ke negatif 4 itu naik. Nah, ini naik turun nih. Nah, kalau misalnya kita tahu polanya naik turun ini, berarti dia loncat satu angka ya. Berarti dari negatif 1 ke negatif 3 ke negatif 5 kemudian berapa gitu ya. Terus dari negatif 1 ke 2 dan kemudian ke negatif 4 dan selanjutnya. Nah, di sini yang ditanyakan lah ada dua digit setelahnya yang ditanyakan. Nah, di sini kita perhatikan polanya, negatif 1 ke negatif 3, kemudian ke negatif 5. Nah, kalau misalnya dari negatif 1 ke negatif 3 kan itu dikurang 2 kan ya. Negatif 3 ke negatif 5 dikurang 2 juga, berarti dari negatif 5 dikurang 2 menjadi negatif 7 ya. Berarti menjadi negatif 7, kemudian kita di sini lagi negatif 1 ke 2 negatif 4. Nah, negatif 1 ke 2 itu kan tambah 3, 2 ke negatif 4 itu dikurang 6, berarti bukan tambahan. Coba kita coba perkalian, negatif 1 ke 2 itu kan dikali negatif 2 kan ya. 2 dikali negatif 4 itu 2 dikali negatif 2 negatif 4. Nah, berarti sama nih. Berarti ini model perkalian yang dikalikan dengan negatif 2. Kemudian berarti negatif 4 dikalikan dengan negatif 2 adalah 8 ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, ini dia 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Nah, ini langsung saja ya, sudah bisa ditebak. Ini berurutan dia 1, 2, 3, terus ambil lagi 2-nya, 2, 3, 4, terus ambil lagi 3-nya, 3, 4, 5, terus ambil lagi 4-nya, 4, 5, 6 ya berarti. Coba nih yang C. Oke, lanjut soal berikutnya. 3, negatif 6, 12, negatif 24. Nah, ini kan 3 ke negatif 6 itu turun, negatif 6 ke 12 naik, 12 ke negatif 24 itu turun, naik turun naik turun, berarti dia pola loncat satu angka. 3 ke 12 belah negatif 6 ke negatif 24 ke belah. Kalau misalnya kita 3 ke 12 kan itu tambah dengan 3 ke 12 tambah dengan 9 ya. Kalau 12 tambah 9, 21, enggak ada jawabannya. Berarti bisa jadi dia menggunakan perkalian. 3 ke 12 itu kali 4. Terus 12 kali 4, 48 ada jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Lanjut ke soal berikutnya. Harga satu buah jeruk. Nah, ini adalah tipe soal cerita ya. Yang biasanya soal cerita di TIU itu dia nggak banyak hitungan. Tapi di satu kali hitung biasanya langsung dapat gitu jawabannya. Harga satu jeruk di toko Pak Amir seharga 30.000. Jika Anton membeli 4 kilo buah jeruk di sebelah toko Pak Amir, maka berapa uang yang harus dibayarkan? Nah, di sini kan yang diketahui adalah harga satu buah jeruk di toko Pak Amir ya, 30.000. Nah, Anton dia membeli 4 kg buah jeruk di sebelah tokonya. Nah, sedangkan di sini kan satu buah yang dicari 4 kg. Yang diketahuinya toko Pak Amir, sedangkan yang ditanyakan ada di sebelah toko Pak Amir. Berarti jawabannya adalah tidak dapat ditentukan. Oke, lanjut ya soal berikutnya. Soal nomor 5. Agung membeli baju di Rahmayana yang berlabel harga di 100.000 ya.
yang berlabel harga 100.000. Namun saat membayar di kasir ternyata mendapat diskon sebesar 50% plus 20% untuk produk tersebut. Berapakah uang yang harus dibayarkan Agung? Nah, untuk yang seperti ini dia kan ada diskon 50% plus 20% ya. Untuk mencari berapa diskon realnya, kita menghitungnya seperti ini. Yang pertama, total diskonnya kan 50%. Kemudian didiskon lagi 50% dari 100 itu kan 50. Kemudian didiskon lagi nih 20%. Nah, ini diskon 20%. Diskon 20% kan dia menjadi 40.000 ya. 40.000. Nah, jadi yang pertama diskon 50% dulu dapat 50.000, kemudian didiskon 20% lagi dapatnya adalah 40.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini adalah soal tipe hitung cepat ya. Soalnya 15 sama dengan 37,5% dari 15 adalah 37,5% dari berapa gitu kan ya untuk yang 15. Nah, untuk menjawab yang soal seperti ini berarti gini, 37,5 per 100 X nih sesuatu ya yang kita cari itu sama dengan 15. Nah, berarti X-nya kan sama dengan 100 kali 15 kan 1500 per 37,5. Kalau misalnya kita hilangkan komanya, berarti sini nolnya naik 1. Jadi 15.000 ya. 15.000 bagi 375 ya. Oke. Nah, ini kan 375 kalau dikali 2 kan sekitar berapa tuh? Sekitar 75 ya. 750. Nah, berarti kalau misalnya kali 4 1500. Nah, 4. Berarti jawabannya adalah 40. X-nya sama dengan 40. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Akar dari 1 kurang 0,51 tambah akar dari 1 kurang 0,36. Ini kan berarti ini berarti akar 0,49 tambah akar dari ini adalah 0,64. Nah, kita tahu kan 49 itu kan akar dari 7 ya. Berarti 0,49 itu adalah 0,7. Karena 0,7 kali 0,7 kan sama dengan 0,49. Terus ini akar 0,64 itu 0,8 ya. Karena 0,8 kali 0,8 sama dengan 0,64. Nah, jumlahkan berarti 1,5. Jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Lanjut soal berikutnya. Berapakah 66,67% dari 963,7? Nah, banyak nih angkanya. Tapi untuk memudahkan, ini kan desimal berulang ya. Jadi kita lebih baik kita pakai ini aja, pecahan aja. Misalkan X sama dengan 66,666 ya, kan dibulatkan jadi 67 ya. Terus kita kalikan 10, berarti 10X sama dengan 666,666 ya. Ini bla 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 ya, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini kita kurangkan, berarti sini 9X bawah kurang atas ya. Sedangkan ini 600 sama dengan 600. Berarti X-nya sama dengan 600 per 9. Bagi 3 bagi 3, 200 per 3 ya. Nah, berarti sini adalah 200 per 3 ya. Karena tambahkan persennya berarti menjadi 2 per 3 aja. Berarti bilangan ini adalah 2 per 3 bilangannya. Nah, berarti bilangan ini adalah 2 per 3 karena ada persennya, berarti dibagi 100 yang ini. Oke, kita hapus dulu.
Berarti kan 2/3 kali dengan 9 kalikan dengan 963,7. Nah, ini kan kita bagi. Berarti ini 3, 2, 1. Koma anggap aja 2 bla 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 sekian. Nah, berarti di sini 642,4. Berarti yang mendekat adalah yang C. Oke, paham ya? Lanjut. Soal berikutnya. (249) dibagi dengan 54,7. Nah, ini kita bulatkan aja biar lebih memudahkan. Berarti sama dengan 200. Berarti ini dibulatkan 205 ya. 205 dibagi dengan ini berarti 55. Dibagikan, ini dapatnya 3. 3 kali 55 165 ya. 165 kan 110 tambah 55 165 ya. Kurangkan, ini dapatnya 5. Ini 0. Ini 10 kurang 6 4. Berarti 400. 400 bagi 55 itu sekitar berapa tuh? Coba kali 7 dulu. 55 kali 7 35 38. Berarti mendekati nih. Berarti sini 3,7 ya. Nah, 3,7 yang mendekat adalah yang D. Itu jawabannya adalah yang D ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Akar dari 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. Nah, ini sama seperti ini nih, bilangan triple Pythagoras nih. 6, 8 berarti 10 ya. Triple Pythagoras. Jawabannya C. Tapi kalau mau dihitung juga nggak apa-apa. Ini 36 berarti akar dari 36 tambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10 ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika X lebih dari 4 dan X kurang dari 6 dan Y lebih dari 5 dan Y kurang dari 7. Nah, di sini kan kita nggak diketahui ya sini apakah X dan Y-nya bilangan asli ataukah bilangan bulat ataukah dia bilangan segala macam. Kita nggak tahu ya ini bilangan apa X dan Y-nya. Kalau misalnya nggak diketahui itu artinya X-nya bilangan real. Jadi bisa jadi dia bentuknya pecahan gitu ya, bentuknya desimal gitu untuk bilangannya. Nah, di sini kan kalau misalnya ini banyak terkacau nih. Pasti kita mengandaikan bahwa X-nya itu sama dengan 5, Y-nya sama dengan 6. Oh, berarti X-nya nih, berarti Y-nya lebih besar nih daripada X. Berarti jawabannya B. Oh, bukan gitu ya. Nah, di sini X-nya bisa jadi 4,1, 4,1 atau 4,0001 gitu kan ya. Sampai dengan 5,9 bla 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 gitu ya. Nah, sedangkan di sini juga bisa jadi ini kan lebih bisa jadi 5,1 bla 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 sampai dengan 6,9 bla bla bla. Nah, di sini kan 5,0001 juga bisa ya. Nah, karena di sini ada irisannya, di sini ada 5,1, di sini juga ada 5,1, atau misalnya di sini ada 5,9, di sini juga ada 5,9 ya. Karena ada yang beririsan dan ada yang gak beririsan, makanya X dan Y-nya tidak bisa ditentukan. Jadi ada X-nya yang lebih besar dari Y, ada Y-nya yang lebih besar daripada X, dan ada X dan Y-nya sama. Nah, gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 12 ya. Nah, ini soal nomor 12. Jika X sama dengan 13689 kurang 13689 per 2 dan Y sama dengan 13689 per 2. Nah, ini kan sama saja nih. Ini dibagi 2 ya, kan dikurang setengahnya. Ini dikurang dengan setengahnya. Berarti sama saja dengan X. X sama dengan ini. Sama saja X sama dengan ini gitu ya. Nah, Y juga sama dengan ini. Jadi X dan Y-nya sama. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika X sama dengan N kali 1 kali 1 dan Y sama dengan N tambah 1 tambah 1, N sama dengan bilangan positif. Maka
diketahui n-nya bilangan positif ya. Kita anggap aja misalnya n-nya 1, berarti hasilnya salah 1. Kalau misalnya n-nya 1, y-nya sama dengan 3. Kalau misalnya n-nya 2, x-nya 2. Kalau n-nya 2, di sini y-nya sama dengan 4. Nah, berarti dia y-nya pasti selalu lebih besar daripada x. Berarti jawabannya adalah yang B. Y-nya pasti selalu lebih besar daripada x. Oke, lanjut. Lanjut soal berikutnya. Jika x tambah 2,3 sama dengan 2y tambah 1/6, maka ini kita selesaikan ya. Kita sederhanakan dulu, kita pindah ruas. Yang ada variabelnya kita kumpulkan ke sebelah kiri. Berarti x dikurang 2y sama dengan 1,6 kurang 2,3. Berarti ini sama dengan negatif 0,7 ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Ya, lanjut soal berikutnya. Soal terakhir ya. Jika A pangkat 2 sama dengan B, A-nya lebih dari 0, berarti A-nya positif ya. X pangkat 2 sama dengan 2A per B dan Y sama dengan A pangkat 2. Nah, kita tentukan dulu nih X-nya berapa. Nah, ini kan X pangkat 2 2A per B, sedangkan B-nya kan sama dengan A pangkat 2. Berarti sama dengan 2A per A pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan X pangkat 2-nya sama dengan 2 per A ya, dibagi-bagi 2 per A. Berarti X-nya sama dengan akar dari 2 per A. Sedangkan Y-nya sama dengan A pangkat 2. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya, kalau di sini dia A-nya dipangkatkan 2 Y-nya, sedangkan X-nya A-nya di sini itu menjadi penyebut dan hasilnya diakarkan, pasti akan lebih kecil hasilnya. Kayak gitu ya. Berarti jawabannya adalah Y-nya lebih besar daripada X-nya. Jawabannya adalah yang B ya. Oke. Oke ya, itu dulu dari kita. Ada lagi nggak ya soalnya? Oh, sudah habis ya. Oke ya, itu dulu dari kita. Semoga